Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang sistem pernapasan pada manusia atau sistem respirasi. Sistem pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh kita. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan pernapasan sebanyak 15-20 kali dalam 1 menit. Adapun gangguan pada sistem pernapasan yang pertama yaitu emfisema adalah suatu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan atau abnormalitas susunan dan fungsi alveolus. Akibatnya terjadi inefisiensi pengikatan 2O sehingga pernapasan menjadi sulit. Yang kedua yaitu asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan tidak sesuai. Yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Yang keempat yaitu influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Yang kelima yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu memicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Organ sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung merupakan organ pernapasan pertama yang menjadi saluran masuknya udara, khususnya oksigen yang dibutuhkan tubuh. Selain berfungsi sebagai saluran masuknya udara, hidung yang memiliki fungsi lain sesuai dengan bagiannya. Misalnya, rambut pendek dan tebal di dalam hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup. Lalu, kongka yang memiliki banyak kapiler darah berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Bagian hidung lainnya adalah kelenjar minyak atau kelenjar seabase dan kelenjar keringat atau kelenjar pseudoporifera. Yang kedua yaitu faring. Faring atau tekak adalah organ pernapasan di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsinya sebagai jalur masuknya udara dan makanan. Selain itu juga berfungsi sebagai ruang resonansi suara dan bagian reaksi kekebalan tubuh melawan benda asing. Yang ketiga yaitu faring adalah bagian sistem pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Salah satu fungsinya untuk mengeluarkan partikel debu yang masuk bersama udara yang dihirup melalui refleksi batuk. Fungsi lainnya yaitu epilotis pada laring, dapat mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai saluran masing-masing sehingga ketika dilakukan pernapasan tidak terganggu kesehatan.
Yang keempat yaitu batang tenggorokan. Batang tenggorokan atau trakea sebagian terletak di leher dan sebagian lainnya di rongga dada atau torak. Fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru dan menyaring benda-benda asing yang masuk ke seluruh pernapasan. Yang kelima yaitu cabang-cabang tenggorokan. Cabang-cabang tenggorokan terdiri dari bronus kanan dan kiri. Fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru. Selain itu terdapat pula silia atau rambut-rambut bergetar yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan. Yang keenam yaitu alveolus. Alveolus seperti gelembung paru-paru berbentuk bola yang diliputi pembuluh darah. Fungsinya untuk memudahkan darah di dalam kapiler untuk mengikat oksigen. Yang ketujuh yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan yang terletak di rongga dada dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan yang lebih besar dan bagian kiri. Sebagian organ pernapasan utama, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Yang kedelapan yaitu pleura. Pleura adalah selaput pembungkus paru-paru. Fungsinya untuk melindungi paru-paru dan menjadi pelumas agar paru-paru tidak tertekan oleh organ lain. Plenula terdiri dari beberapa bagian, yaitu plenura vesicaral, parietale, costalis, diaphragmatica, dan cervicalis. Adapun mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama yaitu pernapasan dada. Otot yang berperan aktif dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk atau interkostal. Otot ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot antar tulang rusuk luar atau interkostal eksternal yang berperan mengangkat tulang-tulang rusuk, dan otot antar tulang rusuk dalam atau interkostal internal yang berperan menurunkan tulang rusuk ke posisi semula. Nah, apabila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat hingga volume rongga dada bertambah besar. Hal ini menyebabkan tekanan udara rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara rongga paru-paru, sehingga mendorong paru-paru mengembang dan mengubah tekanannya menjadi lebih kecil daripada tekanan udara bebas. Selanjutnya akan terjadi aliran udara dari luar ke dalam rongga paru-paru melalui rongga hidung, batang tenggorokan, bronkus, dan alveolus. Proses ini disebut dengan inspirasi. Kemudian, bila otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula sehingga mendesak dinding paru-paru. Akibatnya, rongga paru-paru mengecil dan menyebabkan tekanan udara di dalamnya meningkat. Hal ini menyebabkan udara dalam rongga paru-paru mendorong keluar. Proses ini disebut dengan ekspirasi. Nah, yang kedua yaitu pernapasan perut. Pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif yaitu otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Apabila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udara di dalamnya mengecil. Penurunan tekanan udara akan diikuti mengembangnya paru-paru. Hal ini menyebabkan terjadinya aliran udara ke dalam paru-paru atau inspirasi. Apabila otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, isi rongga perut akan mendesak ke arah diafragma.
sehingga posisi diafragma akan cikung ke arah rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga menyebabkan isi rongga paru-paru terdorong keluar dan terjadilah proses ekspirasi. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.